Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadiratmu memenuhi, hadirat kudus penuhi bait, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ini kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hati kami, segenap hatinya. Ini seruan kami Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhi kami, hadiratmu penuhi bait kami, baitmu Tuhan. Menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadiratmu memenuhi kami, hadirat. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami menikmati hadirat-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Mari sama-sama saudara kita sembah Yesus, kita sembah Raja kita yang hidup. Haleluya. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus.
suaramu, saudara. Hadirat penuhi hatiku, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kehadiran-Mu, Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi batin, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh kami sembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat
bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ucap syukur kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama datang di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih karena kami boleh melihat kembali rahmat Tuhan yang baru yang tercurah buat kami hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau membuka satu hari lagi buat kami, maka tersedia kasih karunia dan anugerah-Mu yang cukup buat kami. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tempat kami masing-masing, dan di dalam satu hati, walaupun kami terpisah secara tempat dan jarak, tapi hati kami bersama-sama menantikan Engkau, menantikan firman-Mu, menantikan roti hidup, air hidup, bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dan biar hari ini firman membawa terang dalam hati kami, sehingga kami mengenal kehendak dan rencana-Mu buat kami. Kami mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan, dan lebih daripada semuanya, kami mengenal pribadi-Mu. Makin indah, makin mulia, sehingga kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, dan kami boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan Engkau. Berkati firman-Mu buat kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita ada di minggu di antara Paskah dan kenaikan Tuhan. Dan karena itu hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Ayat ini cukup panjang, saudara-saudara, dan karena itu saya akan baca dengan agak cepat. Ya, dan bagi saudara-saudara yang sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara pasti kenal kisah ini. Yaitu perjalanan dua orang murid Tuhan dari Yerusalem ke Emmaus, di mana Tuhan hadir di perjalanan mereka dan membuat perjalanan mereka itu sungguh-sungguh indah. Mari kita baca sama-sama Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kisah perjalanan Emmaus ini, saudara-saudara, adalah kisah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat indah. Dan buat saya ini adalah perjalanan yang life changing, ya, perjalanan yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan secara radikal di dalam kehidupan dua murid Tuhan ini. Dan saya rindu kita semua berdoa, saudara-saudara, sebab kita perlu mengalami ini. Kita harus mengalami perjalanan Emmaus ini, sebab disitulah kehidupan kita akan dirubah. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan dua murid Tuhan Yesus ini. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan mereka berjalan dengan hati yang sedih, dengan hati yang saudara-saudara putus asa. Mereka berjalan dengan pengharapan mereka mati terkubur, saudara-saudara, dan terlihat ditulis dalam ayat 16, muka mereka menjadi muram. Ini adalah perjalanan yang menyedihkan, saudara-saudara, perjalanan di mana orang seperti, saudara-saudara, ini seperti, kalau saya bayangkan, seperti penonton sepak bola yang baru pulang, saudara-saudara, penonton timnya lagi kalah bertanding dan dibantai habis-habisan, saudara, oleh lawan. Dan mereka pulang dengan hati yang kecewa, mereka pulang dengan hati yang sedih, saudara-saudara, dan mereka masih membicarakan apa yang terjadi, tapi saudara-saudara, semua itu hanya menambah kesedihan. Dan di tengah-tengah itu, Yesus datang dan hadir, dan berjalan bersama dengan mereka. Satu yang indah, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka waktu mereka dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa.
Yesus datang menghampiri mereka. Dan ditulis saudaraku dalam firman Tuhan ayat yang ke-17, mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak mengenali dia. Dan terus ada beberapa terjemahan yang satu berkata mereka tidak mengenali dia, seperti terjemahan bahasa Indonesia. Saudara terjemahan lain, saudara berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, mereka sengaja dibuat tidak bisa mengenal. Ada banyak, dan tentu ada banyak tafsiran, saudara. Ada yang dikatakan, oh memang mata rohani mereka tertutup, mereka buta secara rohani dan sebagainya. Tetapi, saudara, kalau kita bicara hanya dari sisi yang sederhana, saudara, maka ada satu hal yang kita bisa tahu. Mengapa mereka tidak mengenali Yesus, saudara, waktu Yesus berjalan dengan mereka? Saya yakin, saudara, satu hal, yaitu bahwa Yesus menampilkan dirinya sebagai orang yang sangat biasa, ordinary. Okay? Penampilan Yesus sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Saudaraku, dia hanya seperti seorang asing yang tiba-tiba muncul berjalan bersama dengan mereka. Ya, saudara, dia sudah bangkit dari kematian, saudara, tapi tidak nampak, saudara, ada sinar kemuliaan, tidak nampak, saudaraku, ada sesuatu, saudaraku, di atas kepalanya dan lain sebagainya, saudaraku, suatu penampilan sebagai manusia biasa. Dan saudara itu tidak terlalu heran karena saudara kalau kita melihat dalam Injil Yohanes misalkan, setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara, orang yang pertama dia jumpai adalah Maria Magdalena. Dan waktu Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, saudara, dia masih ada di dekat kubur Yesus yang sudah terbuka dan kosong. Dan Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus adalah penjaga taman, saudara. Yesus adalah penjaga kuburan itu, saudara. Mengapa demikian? Karena penampilan daripada Tuhan Yesus, saudara, adalah penampilan yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat biasa. Dan mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir, saudara, karena Yesus hadir di dalam satu keadaan yang sangat biasa. Dan buat saya ini satu hal yang penting. Saudara, seringkali Tuhan hadir, saudara, di dalam kehadiran Tuhan itu, saudara, ada di dalam situasi yang biasa. Dan seringkali, saudara, kita tidak mengenali itu. Kenapa? Karena kita sering menuntut, kita sering, saudara, mengasumsikan bahwa kalau Tuhan hadir, harus ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Harus ada sesuatu yang spektakuler terjadi, ya, saudara. Oh, harus ada sinar terang, saudara, ya, debu emas turun, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena yang spektakuler. Saya percaya Tuhan bisa menghadirkan dirinya dengan cara demikian, saudara. Saya percaya Tuhan bisa. Tetapi yang saya lihat, saudara, dalam Alkitab, terutama sejak kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menampilkan dirinya dalam suatu keadaan yang istimewa. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia, saudara, tetap sebagai manusia, saudara, yang sudah mengalami kebangkitan. Dan karena itu, saudara, kita perlu sadar hal ini bahwa kalau kita mau peka terhadap kehadiran Tuhan, saudara, jangan kita hanya terlalu fokus kepada kehadiran Tuhan di dalam bentuk-bentuk yang spektakuler. Oke, kita bisa kehilangan, kita bisa overlook bahasa Inggrisnya, ya, saudara. Kita bisa bahkan tidak menghiraukan, saudara, waktu Tuhan sedang hadir dan Dia ingin berbicara kepada kita, karena tidak ada sesuatu yang spektakuler di dalam ukuran dan ekspektasi kita. Oke, lain waktu kita bicara tentang hal itu. Nah, tetapi saudara, waktu Tuhan Yesus berjalan dengan mereka, Dia membiarkan mereka menceritakan semuanya. Dia menanyakan informasi kepada mereka, dan mereka sempat tanya kepada Dia, engkau ini satu-satunya orang asing yang nggak tahu loh apa yang terjadi ini, ya. Semua orang tahu. Kalau ditanya hari ini terjadi apa, semua orang tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, seperti hari-hari ini, kalau hari ditanya, saudara, apa berita hari ini? Tidak ada yang lain. Nomor satu, coronavirus, COVID-19. Itu, saudaraku, sudah di mana-mana, saudara-saudara, ya. Saudara mungkin Google, saudaraku, saudara baru Google CO pasti keluar COVID-19. Ya. Saudara-saudara, ini berita hari ini super hot. Saudara-saudara, tidak ada berita lain yang lebih mendominasi daripada coronavirus hari-hari ini. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, tidak ada berita lain yang mendominasi selain daripada peristiwa di Golgota, di mana ada seorang yang namanya Yesus disalibkan. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus biarkan mereka menjawab seperti apa yang menceritakan, saudara, apa yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya menanyakan, saudara, tentang event. Tuhan Yesus menanyakan
interpretasi mereka. Tuhan Yesus menanyakan apa pengertian mereka tentang peristiwa penyaliban yang baru terjadi. Dan disitulah, saudara-saudara, mereka menjawab di ayat yang ke-21. Dia berkata begini, kami sangat kecewa, kami sangat sedih melihat apa yang terjadi, sebab kami mengharapkan bahwa Yesus ini akan menjadi Mesias yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bahasa Inggrisnya, saudara katakan, he was going to redeem Israel. Nah, kalau saudara-saudaraku berkata-kata redeem atau membebaskan, saudaraku, yang arti dalam bahasa Indonesia seringkali juga diterjemahkan sebagai menebus, maka kita semua tahu hari ini, saudara dan saya tahu hari ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa kematian Yesus adalah untuk menebus kita manusia. Dan saudara-saudara, kalau Yesus mati, saudara-saudara, yang mereka saksikan, saudaraku, beberapa hari sebelumnya itu, maka saudaraku, sebenarnya Yesus mati untuk menebus mereka, dua orang muridnya ini. Dan saudara-saudara, penebusan itu bicara pembebasan daripada perbudakan. Dan kematian Yesus membebaskan kita, kematian Yesus, saudaraku, memerdekakan kita. Tetapi mereka tidak ingin dan mereka tidak mengerti kemerdekaan yang diberikan lewat salib Kristus. Yang mereka inginkan adalah kemerdekaan yang lain. Yang mereka inginkan adalah penebusan yang lain. Mereka ingin dimerdekakan, ditebus, saudaraku, dari perbudakan politik, dari perbudakan sosial, dari perbudakan ekonomi. Mereka ingin mengalami penebusan dalam hal politik, dalam hal status mereka sebagai bangsa, dalam hal kenegaraan mereka, saudaraku, bahkan juga dari ditebus, saudaraku, dari keadaan politik dan kehidupan mereka sehari-hari. Sangat berbeda sekali dengan apa yang sebenarnya Tuhan lakukan. Dan saudara, mereka tidak melihat penebusan daripada Tuhan seperti yang sungguh-sungguh Tuhan rencanakan, saudara, di atas kayu salib dan lewat kebangkitan itu. Dan karena itu, saudara, mereka tidak bisa melihat berkat yang luar biasa sebenarnya, saudaraku. Mereka tidak bisa melihat, saudara, bahwa sesungguhnya kematian Yesus itu sesuatu yang membawa perkara yang besar dalam kehidupan mereka, membawa penebusan dalam kehidupan mereka. Mereka kecewa. Mereka merasa salib itu adalah kekalahan daripada Yesus dan kekalahan buat mereka. Mengapa demikian? Karena ekspektasi mereka akan penebusan tidak sama dengan apa yang Yesus lakukan, penebusan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan kemudian kalau kita baca ayat 22-24, saudara, mereka mulai menceritakan bahwa setelah lewat beberapa hari setelah peristiwa penyaliban itu, mereka mulai mendengar satu berita yang lain. Mereka mendengar berita kebangkitan. Mereka berkata, perempuan-perempuan datang ke kubur dan mereka mendapati kuburnya kosong. Satu. Yang kedua, bahkan mereka berkata, mereka melihat malaikat-malaikatnya memberitakan bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Dan kubur kosong untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dan saudaraku, sudah berita yang kedua mereka dengar. Kemudian saudara-saudara, bahkan mereka dengar ada orang-orang lain juga, murid-murid Tuhan yang lain yang datang ke kubur itu. Dan di situ mereka juga mendapati kubur yang kosong itu. Dan saudara-saudara, mereka menceritakan bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi, guru sudah tidak ada lagi di kubur itu. Mereka mendengar berita kebangkitan, saudaraku, berkali-kali, cukup banyak, saudaraku, saksi-saksi menunjukkan Yesus sudah bangkit. Tetapi buat mereka itu tidak mempengaruhi hati mereka sama sekali, tidak membuat hati mereka bergeming sama sekali. Saudara-saudara, mereka melihat sendiri, mereka melihat dan mendengar sendiri, saudaraku, berita kematian dan kebangkitan Yesus. The greatest news ever heard, the greatest news ever existed, but their heart were not touched at all. Hati mereka tidak tersentuh sama sekali dengan berita yang terbesar tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah jawaban buat mereka. Saudara-saudara, saudara pernah dengar istilah ini, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban.
Dan saya percaya itu kalimat benar. Yesus ada jawaban kalau benar. Tapi, saudara-saudara, kalimat itu baru benar kalau saudara-saudara kita tahu Jesus is the answer, yes. But if we know what is the question, apa pertanyaannya yang kita tanyakan? Sebab, saudaraku, Tuhan Yesus adalah jawaban dari pertanyaan yang benar. Jesus is the right answer. Jesus is the true answer only if we ask the right question. So the question is not whether Jesus is the answer or not. The question is, what question we ask? Pertanyaannya bukan, saudaraku, apakah Yesus itu menjadi jawaban. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi pertanyaan kita. Apa yang kita tanyakan, saudaraku, karena seringkali kita mencoba memaksakan Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita punya, padahal kita menanyakan pertanyaan yang salah. Dan ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita salah, yang pertanyaan kita yang salah tentang Tuhan, harapan kita yang salah tentang Tuhan, permintaan kita yang salah tentang Tuhan, kita mulai menjadi kecewa. Kita merasa Tuhan tinggalkan kita. Kita merasa, saudaraku, kita mulai bertanya, saya salah apa? Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Tuhan tidak mendengar permohonan saya, dan lain sebagainya, saudaraku. Yang kita tidak pernah sadar. Dan hari ini saya ingin sampaikan pada saudara, Jesus is the answer. He is the answer only if we ask the right question. So we need to ask ourselves, what is the question that we have? Apa yang menjadi pertanyaan saudara hari ini? What question you have today? Well, mungkin saudara bertanya, saya cuma punya satu pertanyaan. Kapan pandemik ini berakhir? Saya tidak menyalahkan saudara. Saudara bertanya, kapan keadaan akan pulih? Kapan keadaan ekonomi, kapan lockdown ini berakhir? Kapan kita bisa kembali menikmati kehidupan yang normal? Saya tidak salahkan saudara kalau saudara punya pertanyaan demikian. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tanyakan itu kepada Tuhan dan kita tidak mendapatkan jawabannya, saudara-saudara, bukan karena Tuhan tidak menjawab. Mungkin kita harus bertanya dalam diri kita, maybe that is not the right question that God wants us to ask. Mungkin itu bukan pertanyaan yang Allah ingin kita tanyakan kepada Dia. Apa pengharapan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, apakah kita punya pengharapan seperti Kleopas? Yang mengharapkan, saudaraku, Tuhan menebus kita dari persoalan kita, menebus kita dari problem-problem yang kita hadapi, menebus kita dari kesulitan, dan saudara-saudara bahkan menebus kita dari kekurangan kita, dari bahkan dari sakit penyakit kita, saudaraku. Apa yang menjadi pengharapan kita? Nah, seperti Kleopas, tidak bisa bersuka cita waktu mendengar berita kebangkitan Kristus. Kita perlu bertanya dalam diri kita. Hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Baru lewat, saudaraku, belum sampai sebulan yang lalu. Saudara-saudara, masihkah ada sukacita Paskah? Masih adakah, saudaraku, satu pengharapan yang muncul dalam ketika kita mengingat Yesus sudah bangkit daripada kematian? Apakah kita punya, saudara-saudara, satu gairah dan semangat, saudaraku, untuk kita melewati hari yang akan datang hanya karena kita tahu Yesus sudah bangkit dari kematian, Dia sudah mengalahkan maut? Ataukah kita seperti Kleopas? Berita kebangkitan itu hanya menjadi acara tahunan dan tidak lagi, saudara-saudara, punya meaning, punya makna di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, ya, Yesus sudah bangkit, ya, kita rayakan kebangkitan Yesus. Tapi apa relevansinya dengan pandemi yang terjadi hari-hari ini? Apa hubungannya kebangkitan Yesus dengan krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini? Ya, Yesus sudah bangkit. Bahasa Inggrisnya, yes, Jesus has risen. So what? What about my life today? What about my works? What about things that I cannot enjoy anymore? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara demikian akan membuat kita tidak bisa melihat makna daripada kebangkitan Yesus yang luar biasa, yang seharusnya memberikan berkat yang terbesar buat saudara dan saya. Dan mengapa kita tidak bisa melihat, saudara-saudara, kebangkitan Yesus yang indah, seperti, saudaraku, yang terjadi pada dua orang murid Tuhan ini? Saya ingin kita sama-sama tahu, we have a very serious problem.
Kalau kita tidak bisa, saudaraku, melihat dan kita tidak bisa bersuka cita, kita tidak bisa merasakan sukacita ketika kita mengingat Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mati di atas kayu salib, tapi dia juga bangkit dari kematian. Kita tidak bisa merasakan, saudaraku, sukacita yang besar. We have a big problem. We have a serious problem. Kita punya problem yang serius, problem yang besar. Apa itu problem? Apa itu problemnya? Saudara, saya ingin mengutip dari satu hamba Tuhan, Pastor Timothy Keller, ya, dari New York. Dia berkata demikian, "This is our problem." Ini problem kita. We see ourselves only as sufferers who need help, rather than sinners who need salvation. Artinya, dia berkata begini. Pastor Timothy Keller berkata begini, kita ini sering melihat diri kita hanya sebagai orang yang punya persoalan, orang yang menderita, yang perlu pertolongan Tuhan dalam dunia ini, daripada orang berdosa yang harusnya terima murka Allah dan butuh diselamatkan. And that is the problem that we have. Kita cuma melihat problem yang ada dalam hidup kita adalah problem yang terjadi sehari dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan, saudaraku, problem tidak penting. Saya tidak mengatakan problem itu trivial atau problem itu sederhana, problem sepele, sama sekali tidak. Tetapi kita sering lupa, saudaraku, bahwa problem kita yang terbesar itu bukan problem di dunia sementara ini. Problem kita terbesar adalah problem dosa yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Dan disitulah, saudara-saudara, kita tidak bisa melihat. Karena pikiran kita terkungkung dengan kehidupan kita yang sekarang di dunia, here and now, itu begitu menguasai diri kita. Sehingga kita tidak bisa melihat, saudaraku, problem yang terbesar yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib dan, saudaraku, lewat kebangkitannya. Izinkan saya sampaikan kepada saudara. If we do not take sin seriously, we will never take salvation seriously. Kalau kita tidak bisa, saudaraku, melihat dosa itu serius, seperti Tuhan lihat dosa, maka kita juga tidak bisa, saudaraku, melihat keselamatan itu sebagai hal yang serius. Kalau kita tidak pernah tahu kita ini orang berdosa yang perlu diselamatkan, maka kita juga tidak pernah, saudaraku, bisa melihat bahwa ada sukacita yang begitu besar ketika kita itu dibebaskan daripada hukuman dosa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, seringkali dosa digambarkan sebagai hutang. Saya tidak tahu, saudaraku, saudara ada orang yang saudara saat ini memiliki hutang atau tidak. Tapi bayangkan kalau saudara memiliki hutang yang cukup banyak, ya, saya tidak perlu sebutkan jumlahnya. Saudara kira-kira sendiri, sangat banyak. Saudara tahu saudara tidak bisa bayar itu, dan saudara tahu saudara harus menanggung hukuman karena hutang saudara. Dan tiba-tiba, saudaraku, ada seorang datang yang berkata, "Aku sudah bayar hutangmu, engkau lunas, engkau tidak punya hutang lagi. Bahkan sekarang aku kasih engkau uang sehingga engkau tidak lagi perlu berhutang, tapi sekarang engkau menjadi orang yang punya uang." Saudaraku, ya, tidak perlu disebut beruang, tapi, saudaraku, orang yang punya uang. Saudaraku, betapa kita akan berlompat dan bersuka cita. Dan itulah sebenarnya yang terjadi. Yang kita harus tahu. Kita harusnya ada di bawah hukuman dosa. Kita berhutang dosa dan kita harus menerima hukuman. Tapi Yesus mati dan menanggung hukuman dosa kita. Dan waktu dia bangkit, saudara-saudara, dia membebaskan kita. Dia memberi kepada kita keselamatan. Dia membebaskan kita, he redeem us from the debt of sin, dari hutang dosa itu, dan memberi kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah bisa bersuka cita, kalau kita tidak pernah, saudaraku, merasakan satu ketakutan akan hukuman dosa, kita juga tidak pernah merasakan sukacita, pembebasan dan penebusan dari dosa yang Allah berikan lewat kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Itu problem kita, saudara-saudara. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, seperti Kleopas dan temannya, dan seorang lagi, saudaraku, dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke Emmaus. Mereka ingin ditebus daripada penjajahan Romawi. Mereka ingin, saudara-saudara, pemerintahan Romawi menjajah mereka itu diusir. Mereka ingin kebebasan dari secara politik, sosial, dan ekonomi. Dan seringkali, saudaraku, hari-hari ini, itulah juga yang mendominasi pikiran kita. Kita tidak pernah sadar, saudaraku, bahwa kita perlu dibebaskan daripada dosa. Kita ingin ditebus dari hal yang lain. Dan hari ini, kita ingin ditebus dari coronavirus.
Kita ingin dibebaskan dari coronavirus. Karena itu tidak heran, saudaraku, hari-hari ini kita lebih banyak bicara bagaimana kita dilindungi daripada coronavirus, bagaimana kita dilindungi daripada krisis ekonomi, dan kita lupa bahwa kita sudah dibebaskan dari pandemik yang lebih universal, pandemik yang lebih ganas daripada coronavirus, yaitu dosa. Dan kita sudah dibebaskan dari eternal crisis. Kita bukan dibebaskan dari krisis ekonomi, tapi kita sudah dibebaskan dari krisis kekekalan, krisis neraka, krisis hukuman kekal. Saudara, kita tidak lagi bisa melihat itu. Karena pikiran kita sudah ditujukan, dikuasai, saudara, oleh apa yang terjadi di depan mata kita. Dan kita tidak bisa melihat lebih jauh lagi daripada itu. Sebabnya, saudara, kalau kita dengar banyak khotbah tentang menyinggung soal coronavirus, yang sering kita dengar adalah seperti ini. Allah akan melindungi kita dari coronavirus. Anak-anak Tuhan berlindung kepada Tuhan. Saudaraku, selalu yang dilihat adalah itu. Tidak pernah disebutkan, saudaraku, bahkan dari hari Paskah ini. Waktu kita bicara coronavirus, saudaraku, jarang sekali. Bahkan mungkin hampir tidak pernah disebutkan. Saudara, ada coronavirus. Tetapi kita mesti ingat, Allah sudah menyelamatkan kita yang lebih ganas daripada coronavirus. Saudara-saudara, ada krisis ekonomi, tapi Allah sudah menyelamatkan kita dari yang lebih ganas daripada krisis ekonomi. Saudara-saudara, kapan kita mau benar-benar bisa melihat karya Allah yang terbesar, yang terdalam, yang terindah di dalam kehidupan kita? Dan saudaraku, karena fokus kita terus kepada apa yang terjadi, situasi di sekitar kita yang terjadi, yang di depan mata kita, maka tidak heran, saudaraku, kita kehilangan sukacita. Dan kita ingin mengembalikan sukacita. We fight to get back the joy of living comfortably in this world. Saudara-saudara, kita mulai memerangi coronavirus, kita mulai memerangi krisis ekonomi itu. Supaya apa? Supaya sukacita kita bisa kembali, pengharapan kita bisa kembali, saudara-saudara, kesenangan kita bisa kembali. Sebab disitulah letak sukacita dan damai sejahtera kita. Di dalam kehidupan yang nyaman, di dalam kehidupan, saudaraku, yang bebas daripada krisis. Dan waktu kita sudah berjuang sekian lama dan kelihatannya krisis tidak berlalu. Dan saya tidak tahu, saudaraku, sampai berapa lama. Kita akan mulai putus asa. Kita mulai akan kehilangan pengharapan. Dan kita kehilangan pengharapan dalam dunia ini. Waktu kita sudah mulai kehilangan pengharapan dan sukacita akan keselamatan. Tuhan Yesus mengingatkan, saudara, murid-muridnya, 70 muridnya, yang dia utus berdua-dua, saudaraku, dalam satu short mission trip, perjalanan misi yang pendek. Mereka kembali, dan mereka kembali dengan sukacita. Mereka berkata, setan-setan takluk kepada kami, setan-setan tunduk kepada kami, banyak mujizat terjadi. Mereka laporan, saudaraku, sukses besar. Dan Tuhan Yesus ikut bersukacita. Dan tapi di bagian akhir dia berkata begini. Well, it's wonderful, right? Kamu mengalami semua itu. It's wonderful, it's great. Tetapi, dalam Lukas pasal 10 ayat 20 dia berkata, tapi aku berkata kepadamu, janganlah bersukacita karena pekerjaan-pekerjaan itu. Janganlah sukacita karena engkau melihat mujizat-mujizat, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bersukacitalah karena engkau memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Itu sukacita yang lebih daripada semua sukacita yang lain. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19, dia berkata, jikalau kita dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, kita adalah orang yang paling malang dari segala orang yang ada di muka bumi. Dan saudara-saudara, itulah diceritakan oleh Kleopas, saudaraku, dan murid yang satu lagi. Mereka menceritakan pengharapan mereka, menceritakan perspektif mereka, cara pandang mereka, tentang apa yang terjadi. Dan Tuhan Yesus dengarkan dengan sabar sampai mereka selesai. Dan setelah selesai mereka bicara, setelah mereka menyampaikan apa yang mereka rasa, apa yang mereka lihat, saudaraku, dari mata mereka dan dari pikiran mereka. Maka Tuhan Yesus mulai mengkoreksi mereka. Kita lihat, saudaraku, dalam ayat yang ke-25. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus mulai berkata kepada mereka, kata yang pertama, saudaraku, sesuatu yang tidak enak didengar. Berkata, hai kamu orang bodoh,
Saudara-saudara, ini orang sudah sedih, orang sudah putus asa, orang sudah saudaraku kecewa, masih ditambah lagi kamu orang bodoh. Dan Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata, hai kamu orang bodoh, sebab kamu tidak percaya apa yang dikatakan oleh segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Nah, saya perlu kasih catatan kepada saudara. Waktu Tuhan bicara, kamu tidak percaya apa yang dikatakan para nabi, dia berkata kepada nabi-nabi, saudaraku, yang Tuhan pakai untuk berbicara, menyampaikan pesan Tuhan di perjanjian lama, oke? Bukan nabi-nabi hari-hari ini, oke? Dan Tuhan berkata, dengan kata lain, Tuhan berkata, engkau tidak percaya kepada kitab suci. Engkau tidak percaya apa yang Allah sudah tuliskan lewat nabi-nabi itu di dalam kitab suci. Saudara-saudara, ini satu hal yang penting sekali. Sebab saudara-saudara, yang Tuhan katakan orang bodoh itu saudaraku bukan yang lain, tetapi orang yang tidak mengerti dan orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dengan kata lain, Tuhan berkata, karena engkau tidak percaya yang dikatakan oleh kitab suci, karena engkau tidak percaya apa yang Allah sudah firmankan lewat hamba-hambanya para nabi itu, engkau tidak bisa melihat kebenaran dari apa yang terjadi hari-hari ini. Engkau tidak bisa interpretasikan dengan benar apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, saya katakan berkali-kali dalam berbagai khotbah yang saya sampaikan, saudara-saudara, kita ini bukan hidup dengan fakta. Kita ini hidup dengan persepsi kita terhadap fakta. Saudara-saudara, apa yang cara pandang kita terhadap fakta, itu yang menentukan kehidupan kita, bukan fakta itu sendiri. Dan karena itu, saudara-saudara, Tuhan berkata, karena engkau tidak mau percaya kepada kitab suci, maka cara engkau memandang fakta yang terjadi tentang penyaliban dan kebangkitan, itu berbeda dengan kitab suci, dan itu sebabnya engkau tidak bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang ada di dalamnya. Apa yang sebenarnya yang terbaik sudah terjadi. Kematian kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang terbaik. The best thing have happened. But because you don't believe the Bible, you cannot see the best thing, you even see the worst things. Engkau melihat yang terburuk justru terjadi, bukan yang terbaik. Hanya karena engkau tidak mengerti kitab suci. Karena itu, saudaraku, betapa pentingnya kita mengerti, saudara-saudara, kitab suci. Saudaraku, sebab kalau tidak, kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang salah. Apa yang sebenarnya baik, kita lihat tidak baik. Apa yang lihat tidak baik, saudaraku, kita bisa lihat sebagai sesuatu yang baik. Dan Tuhan berkata, engkau melihat semua yang terjadi ini dari kacamata keinginanmu, rencanamu, ambisimu, lebih daripada rencana dan kehendak Allah. Because you don't believe in the Bible. Itu sebabnya kemenangan besar yang Yesus sudah raih lewat kematian kebangkitan, buat mereka adalah sesuatu yang kalah, suatu kekalahan yang tidak mengubah hati mereka. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-26, dia berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk dalam kemuliaan? Saudaraku, Mesias menderita baru masuk dalam kemuliaan. Saudara-saudara, dan itulah yang dikatakan oleh kitab suci, dan itu tidak seperti yang orang-orang inginkan. Mereka menginginkan Mesias, saudaraku, seperti jenderal-jenderal Romawi yang masuk dan menggilas musuh mereka. Mereka ingin, saudaraku, Mesias seperti orang-orang yang kuat, yang masuk, saudaraku, dan menghantam semua musuhnya, saudaraku, dan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Mereka tidak bisa melihat Mesias yang harus mati untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa sekali lagi? Karena cara pandang mereka sangat berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Saudara-saudara, satu hal yang penting buat kita. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh, pikiran kita diubahkan, akal pikiran kita diubahkan, diperbarui oleh firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat kedua, maka kita akan terus melihat kehidupan ini dengan cara pikir kita sendiri, pola pikir kita sendiri. Dan kita akan banyak mengalami kecewaan dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, mengapa kau tidak lakukan ini? Mengapa kau tidak lakukan itu? Mengapa engkau tidak memberikan apa yang diinginkan? Saudara-saudara, kita terus ingin Tuhan menyesuaikan dengan keinginan kita daripada kita menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dan ayat 27, saudaraku, ini yang luar biasa indah. Dan Tuhan Yesus telah menegur mereka, mengoreksi mereka. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan Yesus mulai mengajar mereka
Ayat 27 ini ayat yang satu ayat, tetapi ini ayat yang sangat dalam. Dikatakan demikian, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan saudara, satu hal yang penting, Tuhan Yesus sudah berjalan dengan mereka. Mereka tidak mengenali bahwa itu Tuhan Yesus. Dan saudara, saya ingin kita merenungkan sama-sama. Kenapa Tuhan Yesus tidak dari awal menunjukkan, ini aku hidup. Percayalah, kamu sudah dengar berita kebangkitan, kamu tidak percaya, ini aku hidup. Lihat, aku percaya. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Kenapa dia justru mengajar, saudaraku, dua orang murid ini dari apa yang tertulis dalam kitab suci? Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Tuhan Yesus mengajar mereka kitab suci. Sebelum dia menunjukkan bahwa dirinya sudah bangkit, nanti saya ditunjukkan waktu mereka sudah sampai di rumah. Tetapi ini yang saya ingin sampaikan. Buat Tuhan Yesus, mereka perlu untuk mengerti kitab suci, supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka lihat. Pikiran mereka perlu diperbarui, sehingga cara pandang mereka juga diperbarui. Mereka perlu mengerti arti kebangkitan daripada Mesias sebelum mereka melihat Mesias yang bangkit. They need to understand the true meaning of resurrection before they see the resurrection itself. Sebab kalau mereka hanya melihat kebangkitan tanpa pikiran mereka diperbarui, dan mereka tetap tidak akan mengerti untuk apa Yesus bangkit. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus bawa mereka untuk mengerti Alkitab lebih dulu. Mengerti kitab suci lebih dulu. Sehingga waktu mereka mengerti kitab suci, nanti mereka melihat Yesus bangkit. Mereka tahu dengan pasti apa artinya itu. Apa meaning buat mereka. Dan apa berkat buat mereka. Haleluya. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara ayat 27 ini. Betapa pentingnya, saudara-saudara, kita mengerti kitab suci. Sebab Tuhan Yesus sendiri, waktu dia mau menunjukkan siapa dirinya, dia tidak tunjukkan, saudaraku, lewat sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang spiritual. Tuhan tunjukkan dirinya lewat kitab suci. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, kita perlu dan sungguh-sungguh perlu kita mengerti, saudaraku, kitab suci. Kita perlu mengerti Alkitab ini. Ada 4 hal yang saya bagikan kepada saudara. Mengapa kita perlu mengerti kitab suci berdasarkan ayat 27 ini? Nomor 1. Kita perlu mengerti, kita perlu membaca, mempelajari, dan mengerti Alkitab. Supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal sungguh-sungguh siapa dia. Saudara-saudara, kalau saudara mau kenal siapa Tuhan Yesus, cari dia di dalam kitab suci. Jangan cari dia dalam penglihatan. Jangan cari dia lewat suara-suara. Jangan cari dia, saudaraku, lewat hanya sekedar perenungan-perenungan yang kosong. Saudara akan tersesat. Cari Yesus di dalam kitab suci, sebab Injil yang dicatat, supaya kita mengenal siapa Yesus, dan di dalamnya kita tahu siapa dia yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar, saudaraku, membaca dan mempelajari dan mengerti kitab suci? Sebab bukan hanya kita mengenal Yesus, tapi kita bisa mengerti siapa Yesus itu sebagai juru selamat. Juru selamat apa dia? Apa yang dia ingin selamatkan, saudara-saudara? Sebab kalau kita tidak tahu itu, maka kita bisa seperti saudara kedua murid ini, yang merasa Yesus harus menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, menyelamatkan mereka dari aspek politik, sosial, dan ekonomi. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, di situ, saudaraku, bagaimana gereja itu berkembang, bertumbuh, dan gereja bertumbuh, berkembang hanya lewat satu. Lewat apa namanya? Pemberitaan Injil yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan bagaimana rasul-rasul, saudaraku, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Mereka tidak pernah memberitakan Yesus sebagai juru selamat ekonomi. Jadi mereka tidak pernah memberitakan Yesus, oh, engkau yang gagal dalam pekerjaan, kalau engkau percaya Yesus, engkau akan diberkati. Keluargamu akan dipulihkan, bisnismu akan dipulihkan, kesehatanmu. Mereka tidak pernah, rasul-rasul tidak pernah memberitakan Yesus yang membawa penyelamatan, saudaraku, seperti itu. Mereka tidak pernah memberitakan Yesus yang menyelamatkan hidupmu yang sekarang, yang sementara ini. Mereka selalu mengatakan Yesus adalah juru selamat yang memberikan hidup yang kekal. Saudaraku, fokus mereka beritakan tentang Yesus.
Bukan juru selamat untuk hidupmu yang sementara ini. Hidupmu yang jasmani, materi. Tapi yang kekal, yang rohani. Bahkan mereka berkata, kalau engkau mau percaya dan ikut Yesus, hidupmu yang rohani, hidupmu yang sekarang dan sementara ini justru bisa menderita. Engkau justru bisa kehilangan yang nyaman dan yang aman sekarang ini karena engkau ikut Yesus. Saudaraku, sangat berbeda dengan apa yang sering kita dengar hari-hari ini. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu belajar, saudaraku, Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengerti rencana keselamatan penebusan Allah, saudaraku, yang kekal. Dan kita bisa tahu bahwa Allah adalah Allah yang memegang history, memegang sejarah dan waktu. Saudara-saudara, apa yang terjadi, saudaraku, pada hari di mana dua murid itu berjalan ke Emmaus, itu sudah direncanakan oleh Allah. Saudara-saudara, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Allah tidak pernah gagal waktu dia merencanakan. Dan kalau kita mengerti Alkitab, yang rencana Allah, maka kita bisa ikut di dalamnya dan kita sama-sama bisa melihat rencana ini dan kita mengerti apa yang terjadi hari ini adalah bagian daripada rencana Allah yang kekal. Yang keempat, kita perlu, saudaraku, belajar Alkitab supaya kita bisa meluruskan, menyelaraskan, bahkan mengoreksi ekspektasi, pengharapan, permintaan kita kepada Allah. Sehingga kita bisa menanyakan pertanyaan yang benar dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan jawaban dalam Yesus. By reading and learning the Bible, we can correct our expectation on God. And we can ask the right questions to God and find our answer in Him. Haleluya. Bagian yang terakhir, saudara-saudara. Tuhan Yesus berjalan pada mereka dan akhirnya mereka waktu mereka sudah melihat Tuhan Yesus dan Yesus lenyap daripada mereka. Saudara-saudara, di bagian akhir dari cerita itu, mereka berkata di dalam ayat 32. Ini ayat yang luar biasa. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka, saudaraku, semangat mereka pulih, pengharapan mereka pulih, saudaraku, sukacita mereka pulih, hati mereka terangkat kembali. Kenapa? Bukan karena mereka melihat Yesus bangkit, tapi karena mereka mulai mengerti arti daripada kebangkitan itu ketika Yesus menjelaskan kepada mereka, saudara-saudara, apa yang kitab suci katakan. Saudara-saudara, hati mereka berkobar-kobar, bukan karena Yesus menjelaskan kepada mereka, "Hei, sabar, sebentar lagi Roma akan hancur, sebentar lagi engkau akan merdeka." Mereka tidak mendengar itu dari mulut Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mendapat penjelasan dari kitab suci soal itu. Sama sekali tidak. Hati mereka berkobar-kobar karena mereka sekarang mengerti bahwa Yesus adalah benar-benar Redeemer, penebus. Tapi bukan lagi penebus seperti yang mereka pikir sebelumnya, tetapi adalah penebus yang sesungguhnya, penebus yang sejati, penebus yang membebaskan mereka bukan dari penjajahan Romawi, tapi daripada penjajahan dosa dan dari murka Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus sekarang buat mereka punya meaning yang luar biasa. Itu adalah kemenangan, bukan lagi kekalahan. Haleluya. Dan itu yang membuat hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka timbul kembali. Dan saudaraku, itu sebabnya, saudaraku, ayat 33, malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Tidak tunggu sampai pagi, hati mereka tidak tahan. Mereka kembali ke Yerusalem, penuhi dengan sukacita. Bagaimana mereka bisa punya sukacita? Perhatikan, saudaraku, keadaan mereka tidak berubah. Mereka tetap orang-orang yang terjajah. Mereka tetap bangsa yang tidak punya negara. Mereka tetap, saudaraku, di bawah penindasan, saudaraku, Roma. Dan keadaan itu tidak berubah, tetapi hati mereka berubah setelah mereka melihat bahwa mereka punya sesuatu yang lebih baik yang Allah berikan kepada mereka lewat kematian kebangkitan Yesus. Lebih daripada pembebasan secara jasmani, secara duniawi. Mereka tahu mereka sudah mengalami pembebasan dan penebusan secara rohani dan penebusan yang kekal. Their outward life did not change, but their inward eyes were changed. And now they saw Jesus was the Redeemer. Haleluya. Mereka, saudaraku, tahu bahwa yang mereka paling butuhkan yaitu keselamatan yang kekal
mereka sudah dapatkan di dalam Yesus. Saudara, rindukah saudara mengalami apa yang dialami di dua murid Tuhan ini? Rindukah saudara mengalami hati yang berkobar-kobar kembali? Setelah lebih dari 2 bulan kita di lockdown, saudara, mungkin kita mulai kehilangan semangat, mungkin kita mulai berkata, wow, gimana ke depan ini? Nanti saudara mulai lemah, saudara tidak bisa lagi bersuka cita. Saudara rindu, saudara ingin dapatkan sukacita seperti dua murid Tuhan. Kita bisa dapatkan itu. Dari mana? Kalau kita mau minta untuk Tuhan bukakan kebenaran kitab suci itu kepada kita. Kalau kita, saudaraku, kalau kita mau seperti dua murid ini, kebenaran firman Tuhan dibukakan kepada kita. Dan itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Waktu saudaraku Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, ada percakapan terakhir dengan murid-muridnya, mulai Yohanes pasal 14 sampai Yohanes pasal 16. Ini satu topik besar yang dia sampaikan adalah tentang Roh Kudus. Dan di salah satu bagian itu, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, dia berkata kepada murid-muridnya, kalau roh kebenaran itu datang, Roh Kudus, yaitu roh kebenaran datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia akan menyampaikan apa yang aku sudah katakan kepadamu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak, saudaraku, memberi kepada kita something extra biblical. Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang firman Tuhan dikatakan. Dan kalau kita mau datang, kalau kita mau berkata, Tuhan, aku ingin mengerti kitab suci, aku ingin mengerti, aku ingin punya cara pandang seperti yang Engkau inginkan aku punya. Bukakan kebenaran Alkitab ini kepadaku. Bukakan kebenaran firman-Mu kepadaku. Dan saudaraku, saudara membaca Alkitab, belajar Alkitab, maka Roh Kudus yang sekarang akan berjalan bersama dengan saudara seperti Yesus berjalan dengan dua murid ini. Dia akan menjelaskan kepada kita apa yang Alkitab dikatakan. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar dan mencari kehendak Allah buat kita, bukan memaksakan kehendak kita kepada Allah. Haleluya. Dan saudara-saudara, biarlah sukacita keselamatan dan mengenal kasih Allah yang begitu besar itu boleh menghangatkan hati kita kembali. Di tengah-tengah situasi yang masih buruk di sekeliling kita, kita menemukan semangat, kita menemukan pengharapan, kita menemukan sukacita karena kita tahu bahwa Allah sudah memberi yang terbaik buat kita. Mungkin kita kehilangan banyak hal, saudaraku, karena situasi yang terjadi hari ini. Tapi kita tidak kehilangan satu hal yang terbaik yang Tuhan beri kepada kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Dan kita tahu bahwa Yesus sudah menebus kita daripada dosa. Dosa yang seperti virus yang mendunia, saudaraku, mengena kepada siapapun. Tidak ada satupun orang yang bisa lolos daripada virus dosa ini, yang lebih ganas daripada coronavirus. Yang bukan hanya membinasakan tubuh kita, tapi membinasakan jiwa kita karena hukuman Allah. Tapi lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan. Kita disembuhkan daripada virus dosa ini. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara, kita tahu hidup kita aman di tangan Tuhan. Kita punya pengharapan yang kekal. Kita berdoa dan saya percaya satu kali pandemik ini akan berakhir pada waktu Tuhan. Saudara-saudara, sudah berhenti untuk kita menduga-duga kapan COVID-19 akan berakhir. April mundur lagi, Mei mundur lagi, Juni mundur terus, saudaraku. Tidak ada gunanya. Biarlah Tuhan yang sudah menentukan pada saatnya nanti. Tapi yang saya ingin kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, dari perjalanan dua orang murid ke Emmaus adalah seperti ini. Bahwa hati mereka diubahkan, hati mereka, semangat dan sukacita mereka dibangkitkan kembali. Ketika mereka masih hidup dalam penjajahan, ketika situasi di luar mereka tidak berubah. Dan saya percaya, Tuhan bisa membangkitkan semangat kita, Tuhan bisa memberikan pengharapan kita. Walaupun situasi di sekeliling kita, pandemik ini, masih belum berakhir. Tuhan bisa membawa sukacita dalam hati kita ketika kita tahu kita mendapatkan yang terbaik, kita mendapatkan yang terindah, kita mendapatkan yang kekal, yaitu
sukacita, keselamatan, hidup yang kekal di dalam kasih Tuhan yang indah, yang luar biasa, amazing grace, yang boleh membakar hati kita, yang boleh membuat hati kita bergairah kembali, dan kita berkata, Lord, I want to move forward, because I know I have the joy of your salvation. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar firman ini bukan hanya membawa pengertian, tapi firman ini berbicara dalam hati kami. Dan kami minta kemurahan-Mu lewat kuasa Roh Kudus untuk boleh membakar hati kami dengan kebenaran-Mu. Celikkan mata kami untuk melihat sungguh-sungguh yang terindah yang Tuhan sudah beri kepada kami. Karya penebusan, pertolongan-Mu. Kalau hari ini Tuhan, kami mencari Tuhan pertolongan Tuhan, kami boleh melihat pertolongan-Mu yang terbesar sudah Engkau beri kepada kami dalam keselamatan. Kalau hari ini kami mencari kesembuhan, Tuhan Engkau tunjukkan kepada kami bahwa kami sudah mendapatkan kesembuhan yang terbesar, yaitu di dalam keselamatan. Dan semua yang kami rindukan Tuhan, Engkau sudah memberi yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu memberikan yang kekal di dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita keselamatan Engkau pulihkan dalam hati kami. Dan kami tahu, ketika kami mengingat kami sudah diselamatkan, kami boleh mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan memegang kehidupan di tangan-Mu. Oleh sebab itu kami boleh punya pengharapan. Kami tahu, apapun terjadi, kami selamat karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, semua yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan Kau pulihkan hati mereka, Kau angkat hati mereka kembali, pulihkan sukacita, pengharapan Tuhan di dalam Engkau, semangat Tuhan untuk terus melihat ke depan, sebab kami tahu Yesus sudah bangkit, ada hari esok, kami tidak gentar, dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang hari esok, kami punya pengharapan yang kekal dalam Engkau. Terima kasih Bapa, menerangkan firman oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.